Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarcik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terperialalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hal berpuasa. Dalam bacaan Injil hari ini, murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, mengapa mereka dan orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa. Menanggapi pertanyaan itu, Yesus menjelaskan bahwa selama mempelai laki-laki masih bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak berduka cita. Namun akan datang waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Dengan jawaban ini, Yesus menunjukkan bahwa kehadirannya membawa sukacita dan pembaruan. Karena itu, ia menambahkan perumpamaan tentang kain baru dan anggur baru yang tidak dapat dipadukan dengan yang lama. Melalui pengajaran ini, Yesus menegaskan bahwa kehadirannya membawa hidup yang baru, sehingga para murid dan semua orang diajak untuk membuka hati dan menerima pembaruan yang berasal dari Allah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk memahami makna puasa yang sesungguhnya, yaitu sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbarui hidup kita. Melalui puasa, kita belajar mengendalikan diri, meninggalkan cara hidup lama, serta membuka hati terhadap kehendak Allah. Marilah memohon rahmat Roh Kudus agar memberi kita kekuatan untuk hidup dalam pertobatan yang sejati dan semakin bertumbuh dalam hidup baru bersama Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Dan rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu,
agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.